Bab 193. Jangan bergerak. Apa segel Tao memasuki tubuh Sander Ye? Perubahan mendadak ini menyebabkan semua orang tertegun. Apa segel Tao beneran memberontak? Beberapa orang merasa takut. Beberapa orang gak berani memikirkan aspek-aspek tertentu. Di awan, Devon menatap Sander Ye sambil mengepalkan tangan. Kukunya menancap di telapak tangan, darah mengalir. Seluruh tetua lubang langit Suyue gak bisa menahan tawa. Lihat itu. Siapa sebenarnya orang pilihan takdir? Targolu menatap Sander Ye dengan heran. Dia menemukan segel sudah kehilangan kontak dengan dia. Dia gak bisa merasakan keberadaan segel Tao. Apa maksudnya? Anehnya, dia beneran kehilangan segel Tao. Bagaimana bisa? Targolu akhirnya merasa panik. Segel Tao adalah salah satu andalan terbesar. Tapi sekarang, segel Tao pergi, bahkan memasuki tubuh Sander Ye. Apa dia memilih Sander Ye? Ketakutan di lubuk hati Targolu menyebar. Sebuah suara misterius terdengar di benaknya. Dalam perjalanan menuju jalan langit, yang terpenting adalah menghindari rasa takut. Ada makhluk istimewa di tubuh Sander Ye. Mungkin makhluk istimewa itulah yang menarik segel Tao kamu. Keberadaan khusus. Targolu menarik napas dan berusaha tenang. Dia menatap Sander Ye, tapi Sander Ye hanya menghentakkan kaki kanan. Jelek. Terdengar guntur di tanah. Sander Ye berubah jadi sinar pedang dan menghilang. Dia nggak mau mencemaskan segel sekarang, dia hanya mau mengubur Targolu. Ketika pedang lewat, ruang dan waktu terkoyak. Melihat Sander Ye menyerang, Targolu memicingkan mata, dia membiarkan pedang Sander Ye menyerang tengah alisnya. 20 pedang. Bang! Sinar pedang muncul dari sela-sela alis Targolu. Bang! Sander Ye terlempar ratusan kaki. Semua orang terperanjat. Semua orang melirik Targolu. Targolu berzirah merah emas. Armor ini terbuat dari sisik-sisik tak dikenal. Setiap sisik ada pola. Armor memancarkan sinar redup dan gak bisa dihancurkan. Di dada kiri armor, ada karakter berlapis emas Guanxuan. Armor ilahi Guanxuan. Seseorang berseru. Armor ilahi terhebat di alam semesta Guanxuan. Ini adalah armor ilahi buatan Stella Qin, ketua paviliun Xianbao, untuk melawan di dunia maya nyata-nyata. Armor ini menempati urutan pertama di alam semesta Guanxuan. Belum lagi Sander Ye, bahkan 10 Sander Ye pun gak bisa menerobos. Di pihak Sekte Pedang, Goskar Chen mengernyit, kenapa dia punya armor begitu? Armor ilahi Guanxuan. Dalam pertempuran waktu itu, armor ilahi Guanxuan rusak berkali-kali, hanya tersisa sedikit. Jadi, Akademi menyimpan sisa armor ilahi Guanxuan. Alam semesta Guanxuan gak mampu membuat armor ilahi Guanxuan. Setiap armor ilahi Guanxuan berharga. Bahkan Sekte Pedang gak punya armor itu. Targolu benaran punya. Dari Devon. Goskar Chen mengernyit, tapi segera menggeleng. Devon gak mungkin punya armor ilahi Guanxuan. Mungkinkah dari kabinet? Alis Goskar Chen berkerut. Dia melirik kabinet. Kalau benaran dari kabinet, maka maknanya jelas. Kabinet mau Targolu menang. Armor ilahi Guanxuan. Sander Ye benaran mustahil menghancurkannya. Kemampuan pertahanan armor ini gak terkalahkan di alam semesta Guanxuan. Bahkan siluman dari klan kura-kura naga yang punya pertahanan terkuat pun kalah. Mata Goskar Chen jadi dingin. Kalau benar diberikan pada Targolu oleh kabinet, maka kondisi Sander Ye berbahaya. Goskar Chen menatap Sander Ye di arena penentu hidup, Brandon Chao. Brandon Chao menatap Goskar Chen, apa perintah kakak seperguruan pertama?
Wajah Goskar Chen tanpa ekspresi, bersiaplah untuk memanggil leluhur. Panggil leluhur. Mata Brandon Chow membelalak. Panggil leluhur. Master pedang berbaju biru. Ekali juga mengernyit ketika melihat armor ilahi Guanxuan muncul di Targolu. Dia juga nggak menduga siapa yang memberikannya pada Targolu. Ekali berpikir, jelas itu bukan Devon. Devon mustahil punya armor ilahi Guanxuan. Kalau bukan Devon lalu siapa? Ekali menatap Targolu. Sesudah sesaat, dia berbisik, kita meremehkan pendukungnya. Dia menoleh dan berujar, nonamu belum datang. Anyo keluar, membungkuk dan berujar, dalam perjalanan. Sesudah Ekali merenung, dia berujar, siaga untuk membuka formasi Guanxuan. Semua terperanjat. Formasi Guanxuan. Itu formasi perlindungan Akademi Guanxuan. Dulu Stella Qin mengumpulkan semua kekuatan Paviliun Xianbao untuk membangunnya untuk Akademi Guanxuan. Tujuan utamanya adalah untuk membela serangan makhluk dewa. Selama 30 juta tahun, Master Alam Semesta Guanxuan memblokir makhluk dewa di medan perang maya nyata, jadi formasi ini nggak pernah diaktifkan. Ekali bersiap membuka formasi Guanxuan. Anyo terperanjat, tapi dia nggak menanyakan apapun dan segera pergi. Dia tahu bahwa urusan lebih serius dari perkiraan. Ekali menatap Sander Ye di arena penentu hidup dengan dingin, coba kulihat siapa yang berani menyakitimu. Di atas awan, ketika melihat Targolu punya armor ilahi Guanxuan, ekspresi Devon jadi rumit. Mana mungkin dia nggak tahu ada pendukung lain Targolu. Apalagi lebih kuat dari dia. Orang biasa nggak bisa mendapatkan armor ilahi Guanxuan. Tentu saja ini bagus. Targolu tak terkalahkan. Kecuali pedang Qingxuan milik Master Pedang Dunia, nggak ada benda ilahi yang bisa menghancurkan armor ilahi Guanxuan. Pedang Sander Ye jelas bukan pedang Qingxuan. Targolu yang mengenakan armor ilahi Guanxuan gak terkalahkan di depan Sander Ye. Situasi sudah diputuskan. Di sekeliling arena penentu hidup, ketika tahu Targolu mengenakan armor ilahi Guanxuan yang legendaris, yang mendukung Targolu bersemangat kembali. Armor ilahi Guanxuan. Ini perlengkapan ilahi terkuat di alam semesta dan tak terkalahkan. Apa yang akan Sander Ye gunakan? Di arena penentu hidup, Sander Ye menatap Targolu, darah perlahan mengalir dari sudut mulutnya. Organ dalamnya rusak akibat guncangan armor ilahi Guanxuan. Tanpa pertahanan fisik Mayo Ao, saat pedangnya menyerang armor ilahi Guanxuan, dia akan terkena efek balik dan mati. Sander Ye menyeka darah, lalu berujar, Tuan Pagoda, aku gak punya peralatan apapun, hanya pedang Hangdao. Bukankah terlalu kere? Berikan sesuatu untukku. Buset. Pagoda kecil berteriak, dengar, apa yang kamu bicarakan? Kamu binatang buas, bajingan. Suara misterius berujar, kenapa kamu bicara begini? Pagoda kecil berujar, bukankah kamu selalu bilang aku kurang berpendidikan? Aku membaca buku belakangan ini. Coba lihat, apa kemampuan berbicaraku meningkat. Sesudah hening sesaat, suara misterius berujar, bacaan yang bagus, jangan dibaca lagi. Pagoda kecil. Di arena penentu hidup, Targolu menatap Sander Ye dengan galak, Sander Ye, bukankah kamu ada pedang ilahi? Coba kulihat, pedang ilahimu atau armor ilahi Guanxuan aku yang kuat. Sander Ye melirik Targolu, aku berjanji pada Tuan Pagoda, aku biasanya nggak menggunakan pedang itu. Pagoda kecil bingung, kapan kamu berjanji padaku? Alamak, kenapa bajingan ini selalu membuatku disalahkan? Targolu tersenyum galak, nggak perlu. Kurasa kamu nggak berani. Sander Ye diam, seolah ragu-ragu. Targolu berujar lagi, ayolah,
jangan bilang aku gak memberimu kesempatan. Dia menunjuk ke dadanya, gunakan pedangmu dan tusuk di sini. Sombong. Memang. Dia berhak sombong. Armor ilahi Guanxuan adalah armor terbaik. Siapa yang bisa mengalahkannya kecuali pedang King Xuan milik Master Pedang Dunia. Tanpa kekuatan, itu disebut sombong. Kalau punya kekuatan disebut percaya diri. Mendengar ucapan Targolu, Sander Ye mengangguk, pedang ini terlalu kuat. Aku nggak mau menggunakannya lagi, tapi aku nggak tahan kalau kamu terus memintanya, jadi aku akan menggunakannya dengan terpaksa. Jangan bergerak, aku akan tusuk. Sesudah berbicara, dia menghilang. Jelek. Sinar pedang merobek lapangan kayak guntur. Sander Ye belum menggunakan pedang Hangdao. Ketika dia mendekati Targolu, dan memastikan Targolu nggak bisa kabur lagi, pedang terbang segera digantikan oleh pedang Hangdao. Targolu mencibir. Pedang Hangdao langsung ditikam pada armor ilahi Guanxuan. Jelek. Suara robekan terdengar, armor ilahi Guanxuan terkoyak kayak tahu. Pedang menembus perut Targolu. Semua orang ketakutan. Mata Targolu membelalak. Tepat ketika Sander Ye hendak membunuh Targolu, aura mengerikan keluar dari tubuh Targolu. Hati-hati. Suara Mayoao terdengar di benak Sander Ye, lalu sinar keemasan menyelimuti dirinya. Bang! Dalam sekejap, sinar keemasan pecah, Sander Ye terlempar 1000 kaki. Di udara, Mayoao langsung terpisah secara paksa. Ketika Sander Ye hendak mendarat, dia meraih Sander Ye dengan tangan kanan, lalu mengangkatnya dan mendarat lebih dulu. Bang! Tanah runtuh. Di lubang besar, Mayoao mengangkat Sander Ye dengan satu tangan, dia menahan penuh. Darah mengucur dari mulutnya, tangan yang mengangkat Sander Ye benaran retak, tulangnya terlihat, tapi dia masih memegang Sander Ye dengan kuat. Melihat Mayoao di bawahnya, Sander Ye terperanjat. Pagoda kecil berbisik, kamu baik-baik saja beberapa kali sebelumnya karena dia membantumu menahan setidaknya 90% kekuatan. Kamu baik-baik saja, tapi gadis ini sudah luka parah. Mayoao menatap Sander Ye dan menyeringai, maaf, aku nggak tahan lagi. Bersambung. Bab 194. Salam majikan muda. Melihat Mayoao berlumuran darah, Sander Ye kayak disambar kilat, pikiran dia stagnan. Menyesal. Dia memang curiga, karena setiap kali menahan serangan, dia baik-baik saja. Tapi Mayoao bilang dia nggak apa-apa. Ternyata Mayoao menahan semua serangan. Sander Ye menyeka darah dari sudut mulut Mayoao, tapi kian banyak darah yang keluar. Sander Ye berujar, maaf. Mayoao menyeringai, nggak masalah, aku pilih kamu, jadi akan sehidup semati denganmu. Sander Ye mengangguk, ya. Goskar Chen muncul di hadapan dia dan menatap Targolu, ada aura dahsyat di tubuh Targolu. Itu bukan aura Targolu. Goskar Chen tegang, aura itu membuat jantungnya berdebar. Master apa itu? Semua pendukung Sander Ye marah. Itu bukan aura Targolu. Targolu melanggar aturan. Benaran gak tahu malu, terang-terangan melanggar aturan. Lalu ruang dan waktu bergetar kencang. Siapa yang berani melukai majikan muda? Sesudah teriakan, ruang dan waktu terbelah. 100.000 master keluar. Pemimpinnya adalah tetua Ge dari Paviliun Xianbao. 100.000 prajurit Tao. Menyaksikan adegan itu, semua orang terperanjat. Apa yang dilakukan Paviliun Xianbao? Kenapa membawa 100.000 prajurit Tao? Tapi, ini belum berakhir. Sesudah 100.000 prajurit Tao, sekelompok master berarmor emas keluar. Prajurit Xian, 300.000.
Aura 400.000 master mengguncang dunia. 400.000 master teratas. Semua master bingung dan ragu. Apa yang dilakukan Paviliun Xianbao? Ketua G berwajah dingin. Siapa yang berani menyentuh majikan muda Targolu? Paviliun Xianbao menolak duluan. Suaranya kayak guntur, mengguncang langit dan bumi. Majikan muda Targolu. Semua orang menatap Targolu di arena penentu hidup. Orang-orang tahu Paviliun Xianbao mau melindungi Targolu. Di sisi kanan, ruang dan waktu terbelah, lalu aura kuat menyapu. Semua orang terperanjat dan menoleh, puluhan ribu siluman keluar. Klan Harimau Perobek Cakrawala. Pemimpinnya adalah Sanyohu, ketua klan Harimau Perobek Cakrawala. Sesudah Sanyohu keluar, dia melihat dengan dingin dan berujar, siapa yang berani menyentuh majikan muda Targolu? Klan Harimau Perobek Cakrawala menolak. Suaranya menyebar ke seluruh akademi Guansuan kayak gentah. Di sebelah kiri dia, ruang dan waktu terbelah, puluhan ribu siluman keluar. Klan Kura-Kura Naga. Setiap kura-kura naga sebesar gunung. Aura kuat mereka menyebabkan ruang dan waktu bergejolak. Ketua klan Kura-Kura Naga, Malgin Suan, menatap sekeliling dengan dingin, siapa yang berani menyentuh majikan muda Targolu? Di sebelah kirinya, ruang dan waktu tertutupi lautan api, sekelompok merak yang menyala-nyala terbang. Puluhan ribu merak. Ketika puluhan ribu merak keluar, suhu seluruh akademi Guansuan meningkat, ruang dan waktu mencair. Suhunya terlalu tinggi. Klan Merak. Pemimpinnya tak lain adalah ketua klan Merak. Ketua klan Merak menatap dingin ke arah Sander Ye di arena penentu hidup, lalu berujar dengan dingin, siapapun yang menyentuh kepala keluarga muda Targolu, klan Merak akan menghancurkan seluruh klan dia. Haha. Tawa keras datang dari sisi kiri klan Merak. Gelombang energi ganas melonjak. Sekelompok siluman Singani keluar, seluruh dunia bergetar kencang kayak gempa bumi. Pemimpin klan siluman Singani menatap dingin ke arah Sander Ye, siapa yang berani menyentuh majikan muda Targo? Lu. Suaranya kayak guntur, langsung menghancurkan ruang dan waktu. Ini belum berakhir. Portal transmisi yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekeliling puncak ujian, para master keluar dari portal transmisi. Dalam waktu kurang dari 10 detik, seluruh puncak ujian dikepung hampir 1 juta master. Semuanya dari keluarga bangsawan besar dan sekte besar. Mereka semua hadir. Siapa yang berani menyentuh majikan muda Targolu? Di sekeliling puncak ujian, jutaan master meraung, dunia terbelah. Para master terus menuju kemari. Menyaksikan adegan itu, beberapa orang netral mengernyit. Mau memberontak? Salah. Kalau Targolu benaran majikan muda, maka bukan pemberontakan, melainkan penobatan yang sah. Raja baru. Memikirkan ini, ekspresi orang-orang netral lebih serius. Pendukung Targolu kembali bersemangat. Lebih dari 2 juta master tiba. Formasi ini mengalahkan master yang ada di akademi. Kecuali akademi memobilisasi pasukan dari dunia maya nyata. Mereka bahkan gak takut dengan kabinet. Toh, Targolu ada di sini. Memang kenapa dengan kabinet? Kalau nggak menyerah, langsung dihancurkan. Lancang. Di pilar batu di belakang Sander Ye, Brandon Chow meraung, dia memblokir di depan Sander Ye dengan ratusan kultivator pedang. Ratusan kultivator pedang memegang pedang panjang dan menatap dingin. Nggak ada rasa takut, mereka bahkan berniat membunuh. Memang kenapa kalau jumlahnya jutaan? Sekte pedang nggak pernah takut. Lubang langit Suyue dan tanah suci Lingsu maju melindungi Sander Ye. Medika Zhang menatap dingin dan marah ke sekitarnya. Hari ini, tanah suci Lingsu dan Tuan Muda Sander akan hidup dan mati bersama.
Hidup atau mati bersama. Di belakang Medika Zhang, Master Tanah Suci Ling Su meraung. Di saat ini harus bersatu. Hidup atau mati bersama. Tetua pertama dari lubang langit Su Yue tertawa galak dan berujar, tak tahu malu. Kalau nggak bisa mengalahkan dalam duel, kalian menggeroyok. Orang pilihan takdir hanya begini. Orang pilihan takdir sialan. Dia mengangkat jari tengah pada orang pilihan takdir Targo Lu dengan jijik, pecundang. Kamu terhina. Sesudah mendengarnya, wajah Targo Lu muram, dia menatap tetua pertama, nanti, aku mau lubang langit Su Yue dibanyai. Tetua pertama tertawa, ayo, datang saja. Targo Lu menatap tetua pertama dengan dingin dan hendak berbicara, tapi di pilar batu di kejauhan, ketua klan Tianlong Stephen Ao tertawa, apa yang dikatakan tetua ini benar. Ini adalah duel tapi kamu orang pilihan takdir nggak punya etika bela diri malah menggeroyok, sungguh memalukan. Dia menatap dingin pada jutaan master di langit, hari ini, klan Tianlong dan Tuan Muda Sander akan sehidup semati. Untuk seketika, semua naga menunjukkan bentuk asli, lalu melayang di langit belakang Sander Ye. Targo Lu melirik Stephen Ao dan berujar, sehidup semati. Sesuai keinginan kalian. Inikah orang pilihan takdir? Tawa datang dari langit, detik berikutnya, guntur dan kilat merobek langit, seorang pria berpakaian hitam muncul. Itu Rizal Ye. Rizal Ye menatap Targo Lu dengan jijik, kamu beneran bukan pecundang biasa. Kalau nggak bisa mengalahkan dia sendirian, kamu menggeroyok. Bah! Siswa Akademi Budo muram. Awalnya itu duel, tapi Targo Lu nggak hanya meminta bantuan Master Misterius, tapi juga memanggil begitu banyak Master. Aksi ini sungguh menarik. Targo Lu menatap Rizal Ye, pecundang macam apa kamu ini? Apa kamu layak berteriak di depanku? Rizal Ye tertawa, oh, kamu berani lakukan, tapi nggak berani membiarkan orang lain bilang. Apa kamu dan saudaraku sedang duel yang adil? Kalau duel yang adil, lalu kenapa kamu membiarkan Master Misterius di tubuhmu beraksi? Nggak bisa menerima kekalahan. Sampah. Lancang. Targo Lu berteriak, lalu maju selangkah, meninju, guntur serta kilat langsung menghantam Rizal Ye. Rizal Ye membiarkan guntur dan kilat menyambarnya. Bang! Tubuh Rizal Ye bergetar kencang, lalu dia menelan petir itu sampai bersih. Menyaksikan adegan itu, semua orang terperanjat. Targo Lu menatap Rizal Ye, kamu punya hukum guntur. Hukum. Semua orang terperanjat dan menatap Rizal Ye. Rizal Ye menatap Targo Lu dengan dingin, sampah. Lancang. Tetua G Pavilion Xianbao menunjuk dengan marah pada Rizal Ye, beraninya kamu gak menghormati majikan muda, kamu pantas mati, bunuh dia. Seorang prajurit Tao berlari ke bawah. Rizal Ye hendak beraksi ketika Goskar Chen maju dan menebas dengan pedang. Jelek. Di langit, prajurit Tao terpotong. Token pedang sepanjang 1000 kaki muncul. Goskar Chen menatap Rizal Ye, adik, masalah hari ini nggak sederhana. Minggir dulu, sekte pedang akan menangani. Rizal Ye melirik Sander Ye di tengah kerumunan, lalu berujar, aku menjaga di sini. Kak, jangan cemas. Biarpun aku nggak sekuat Kak Sander Ye, aku nggak lemah. Aku bisa bunuh beberapa orang. Goskar Chen mengangguk, oke. Di awan, Devon mengernyit. Kenapa orang-orang dari 4 keluarga besar nggak muncul? 4 keluarga besar adalah intinya. Kalau 4 keluarga besar memihak Targo Lu, nggak, biarpun hanya 2 keluarga besar memihak Targo Lu, situasi akan stabil. Bahkan kabinet hanya bisa berlutut. Di arena penentu hidup, sesudah Sander Ye memberi makan pil pada Mayo Ao, dia menggendong Mayo Ao dan mendatangi Stephen Ao.
Seorang wanita cantik segera mengambil alih Mayo Ao. Saat melirik Mayo Ao yang terluka parah, si wanita cantik menangis. Kapan gadis ini pernah mengalami cedera kayak itu? Sander Ye membungkuk pada Stephen Ao dan si wanita cantik, lalu menoleh kepada Targo Lu. Targo Lu berujar tanpa ekspresi, bunuh. Dia nggak melanjutkan duel dengan Sander Ye. Pedang di tangan Sander Ye bisa mematahkan armor ilahi Guan Xuan. Dia tahu saat Sander Ye memegang pedang ini, dia nggak bakal menang. Kalau begitu, menggeroyok saja. Mendengar kata-kata Targo Lu, master di belakangnya meraung, lalu menuju Sander Ye DKK. Targo Lu menatap Sander Ye dan mencibir, apa gunanya kamu jago bertarung? Yang penting bersaing lebih banyak orang. Aku punya lebih banyak orang, paham? Kerak. Suara robekan bergema. Semua orang terperanjat. Aura mengerikan menyebar. Semua orang terperanjat lagi. Semua orang menengadah. Ruang dan waktu terbelah. Detik berikutnya, gadis berjubah naga berjalan keluar. Sang gadis berambut panjang, bermata dingin, dan beraura mengerikan. Semua orang bergidik. Putri Gania. Semua orang berseru. Putri Gania. Dia salah satu dari 2 orang terkuat di Akademi Guan Xuan yang mengepalai jutaan prajurit. Boleh dikatakan aksi santai Putri Gania akan membuat alam semesta Guan Xuan berguncang. Di belakang Putri Gania ada puluhan ribu anggota klan Gu dan 2 juta master. Ada lebih dari 2 juta orang, langit dipenuhi manusia. Ribuan kaki di sebelah kanan Putri Gania, ruang dan waktu terbelah, lalu gadis berjubah biru keluar. Sang gadis beralis indah, berwajah dingin, dengan tangan kanan di punggung, begitu dia keluar, terik matahari menghilang. Kaisar Yue. Di alam semesta Guan Xuan, salah satu dari 2 orang paling berkuasa. Di belakang Kaisar Yue, selain puluhan ribu master dari klan Yue, juga ada jutaan master yang berarmor biru. Melihat Kaisar Yue dan Putri Gania, Targo Lu nggak bisa menahan tawa. Klan Yue dan klan Gu nggak mengingkari janji. Mereka datang untuk mendukung. Targo Lu tertawa, perlahan dia meletakkan tangannya di punggung dan menegakkan tubuh. Hari ini, dia adalah raja baru alam semesta Guan Xuan. Melihat Targo Lu tertawa, keluarga bangsawan dan sekte yang mendukungnya jadi bersemangat. Jelas sekali, klan Yue dan klan Gu juga memihak Targo Lu. Di sisi Sander Ye, wajah lubang langit Su Yue dan tanah suci Lingsu sangat pucat. Kalau klan Yue dan klan Gu mendukung Targo Lu, maka Targo Lu pada dasarnya menang. Bahkan kabinet pun akan kalah. Karena kekuatan Kaisar Yue dan Putri Gania mengesankan. Bahkan pengawal Guan Xuan dan prajurit Tao dari Akademi nggak bisa bersaing. Sesudah Master Pedang Dunia pergi, mereka paling berkuasa di alam semesta Guan Xuan. Kaisar Yue dan Putri Gania maju selangkah, kedua wanita itu berdiri di depan Sander Ye. Ekspresi Goskar Chen beserta yang lain berubah total. Mereka hendak beraksi ketika aura misterius dan kuat menyelimuti mereka. Tapi, itu nggak berbahaya, hanya membatasi kebebasan mereka. Putri Gania dan Kaisar Yue menatap Sander Ye dengan perasaan berkecambuk. Sesudah sekian lama, kedua wanita itu berlutut. Salam majikan muda. Di angkasa, jutaan pasukan berlutut bersamaan dan berteriak serempak, salam majikan muda. Semua orang ketakutan. Hening. Bersambung.